Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurassic World Dominion merupakan film ketiga dalam trilogi Jurassic World dan sequel dari film Jurassic World Fallen Kingdom pada tahun 2018. Dominion kembali digarap oleh sutradara yang menggarap film pertama Jurassic World, yaitu Colin Trevorrow. Melansir dari film Jurassic Park, ini adalah film ke-6 dalam seri Jurassic Park dan akan menjadi penutup dari saga Jurassic World secara keseluruhan. Serta tidak lupa saya selalu mendoakan teman-teman semua agar selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Empat tahun setelah dinosaurus dilepaskan di daratan, manusia harus menyesuaikan diri dengan kehadiran mereka. Mosasaurus terlihat menarik perahu nelayan ke bawah setelah meraih keramba ikannya dengan rahangnya. Kemudian berita mengatakan banyak orang telah meninggal karena insiden terkait dino, dan sementara banyak yang berpikir dinosaurus harus dibunuh, dan yang lain telah menemukan cara di pasar gelap untuk secara ilegal menjual dan mendistribusikan dinosaurus yang telah ditangkap. Pemerintah menyerahkan kendali kepada Biosyn Genetics, sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Lewis Dawson, dengan janji untuk menjaga dinosaurus yang ditahan di sebuah tempat perlindungan di pegunungan Dolomit, Italia, dengan menelitinya lebih lanjut untuk tujuan farmasi. Liputan berita juga mencatat bahwa Macy Lockwood telah menghilang setelah sifat aslinya sebagai tiruan disadarkan. Di sebuah fasilitas di Nevada, Claire dan Zia menyelundupkan bayi dinosaurus dari laboratorium Biosyn. Mereka bergabung dengan Franklin saat mereka melarikan diri dengan sebuah van, tetapi penjaga keamanan mengejar mereka sampai ketiganya berhasil lolos. Franklin dan Zia memberitahu Claire bahwa mereka tidak bisa lagi mempertahankan jenis pekerjaan ini, dan sementara mereka mendukung Claire dan usahanya, mereka pindah ke pekerjaan yang lebih aman bagi mereka. Di suatu tempat di dekat pegunungan bersalju di Nevada, Owen sedang menunggang kuda untuk menjinakkan dinosaurus besar. Setelah selesai, lalu dia kembali ke kabin tempat tinggalnya bersama Claire dan Macy, karena dia dan Claire sekarang adalah orang tua angkatnya. Meskipun Macy suka keluar dari rumah dan menyaksikan dinosaurus berkeliaran, Claire dan Owen mencoba menyembunyikannya karena takut seseorang akan menculiknya. Ini menyebabkan dia kesal dengan kedua orang tua angkatnya, dan dia juga menjadi penasaran dengan Charlotte Lockwood, yang merupakan bagian kloning dari dirinya. Sesuai dengan berita yang beredar, bahwa Macy yang hilang merupakan sebuah kloning manusia yang diduga merupakan genetik dari Charlotte Lockwood, yang merupakan putri dari Benjamin Lockwood, pendiri Jurassic Park. Dan benar saja, tentara bayaran yang dipimpin oleh Delacorte memata-matai mereka di hutan, dan Macy menjadi target mereka. Tidak jauh dari kabin, Blue, si raptor, telah secara aseksual mereproduksi seorang anak yang kemudian dinamai Macy bernama Beta. Mereka pergi berburu kelinci bersama, dan Blue membantu Beta melawan serigala yang mencoba merebut mangsa mereka. Kejadian berpindah di Texas. Dua anak dikejar oleh segerombolan besar belalang. Ini menjadi perhatian paleobotanis Ellie. Dia menyelidiki pertanian tempat belalang menyerang dan memakan semua tanaman. Ellie diberitahu oleh ibu anak-anak bahwa tanaman tetangga yang tidak tersentuh oleh belalang ternyata mendapatkan bibit dari Biosyn. Kemudian Ellie bersatu kembali dengan Dr. Allen yang bekerja dengan calon ahli paleontologi lainnya. Allen merupakan aktor senior dalam film Jurassic Park pertama. Ellie datang menemuinya dengan membawa belalang yang ditangkap kepadanya dan menjelaskan situasinya. Takut jika mereka menyebar, mereka dapat merusak rantai makanan. Allen dan Ellie berpikir bahwa Biosyn pasti membuatnya, sehingga orang-orang akan bergantung kepada tanaman dari Biosyn. Ellie ingin mendapatkan DNA dari belalang lain di tempat perlindungan Biosyn dan meminta bantuan Allen. Dia sudah diundang oleh teman lama mereka yang bernama Dr. Ian.
Meskipun menunjukkan beberapa keraguan, Ellen akhirnya setuju untuk bergabung. Kembali ke kabin, Blue dan Beta datang ke Owen, Claire, dan Messi. Mereka semua terkejut melihat Blue telah menjadi seorang ibu. Owen ingin mengejar Blue dan Beta lalu menyuruh Messi agar segera masuk ke dalam rumah. Messi yang marah karena tidak diperbolehkan ikut, akhirnya pergi sendiri meninggalkan rumah. Kemudian tentara bayaran segera bergerak dan menangkap Beta. Messi mengendarai sepedanya melintasi jembatan dan juga dibawa oleh para penjahat. Owen melihat langsung kejadian ini dan membuat Claire mengejar mereka. Claire mengatakan dia tahu siapa yang bisa membantu mereka. Namun Owen sempat dihadang oleh Blue yang sedang marah. Lalu mereka berpisah dan pergi masing-masing. Claire mencoba menghubungi Franklin, yaitu teman lamanya, yang sekarang bekerja untuk CIA. Dia membantu mereka mendapatkan informasi tentang Delacorte dan mengarahkan mereka ke mantan rekan kerja Owen di Jurassic World yang bernama Barry, yang dapat membantu membawa mereka kemanapun tentara bayaran membawa Messi dan Beta. Ellen dan Ellie tiba di Suaka Biosyn dan bertemu Ramsey Cole, kepala komunikasi Biosyn. Dia memperkenalkan mereka kepada Dodgson yang berjanji bahwa mereka sedang mengerjakan sesuatu yang revolusioner dan inovatif. Ellen dan Ellie diantar untuk mencari Ian yang sedang memberikan kuliah. Setelah itu, dia bergabung dengan mereka dan diam-diam memberitahu Ellie bahwa belalang memang bagian dari skema jahat oleh Biosyn. Sementara itu, Dodgson bertemu dengan Dr. Henry Wu yang sejak itu menjadi menyesal atas tindakannya dalam membantu menjaga eksperimen ini tetap berjalan. Saat ia mencatat bahwa belalang telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Namun Dodgson tidak peduli dengan hal itu. Ia hanya ingin mendapat banyak keuntungan dan eksperimen gilanya. Di Malta, seorang rekan Dodgson yang bernama Santos memanggilnya untuk mengatakan bahwa Messi dan Beta telah diangkut secara terpisah ke markas Biosyn. Owen dan Claire juga tiba dan bersatu kembali dengan Barry teman lamanya. Dia membawa mereka ke tempat pasar gelap dinosaurus, di mana dinosaurus dijual, dimakan, atau dipaksa untuk bertarung. Di sana Claire bertemu Kayla, seorang pilot yang terbang untuk membawa barang-barang ilegal. Dia memperingatkan Claire agar tidak melakukan hal konyol di sana. Lalu Claire menunjukkan foto Messi, anaknya, untuk dapat membantu menemukannya. Namun Kayla memilih untuk tidak terlibat hal seperti itu. Owen dan Barry tetap bersembunyi dan menyaksikan Delacorte bertemu dengan Santos untuk menyelundupkan Atrociraptors. Raptor tersebut merupakan hibrida yang diciptakan untuk membunuh mangsa, yang diberikan laser merah sebagai penanda mangsanya. Keduanya menghadapi dan melawan Delacorte dan anak buahnya. Owen memerintahkannya untuk mengatakan di mana Messi dan Beta berada, dan dia hanya memberinya nama Santos sebelum dia dimakan oleh dinosaurus di ring pertempuran. Di tempat lain, Claire sedang melawan Santos dan mengetahui bahwa Messi menuju Biosyn, dan dia berlari dari kejaran raptor hybrid yang lepas dari kandangnya sebelum akhirnya Claire bergabung dengan Kayla untuk membantu. Barry dan Owen akhirnya bisa menangkap Santos. Lalu Claire memberitahu Owen melalui telepon bahwa Messi sedang dibawa ke Biosyn. Owen seketika mengendarai sepeda motor untuk mengejar Claire tanpa disadari bahwa Santos dengan sembunyi memberikan laser merah kepada Owen. Lalu dia mulai dikejar raptor hybrid. Owen berhasil naik ke pesawat Kayla tepat saat dia bersiap-siap untuk lepas landas, menggunakan sepeda motor untuk menjatuhkan dino dari dalam pesawat ke laut. Messi tiba di markas dan bertemu Wu. Dia menjelaskan kepadanya bahwa dia bukan tiruan dari Charlotte, tetapi putrinya yang sebenarnya yang direproduksi secara aseksual seperti Beta. Messi menonton rekaman video Charlotte dan melihat ketika dia mengandung Messi. Charlotte menderita penyakit, tetapi dia berhasil mengubah DNA Messi untuk menghilangkan semua jejak penyakitnya. Wu berharap dengan mempelajari DNA Messi, ia dapat membalikkan wabah belalang dengan mengubah DNA mereka. Ellen dan Ellie menyelinap ke ruang penahanan belalang untuk mendapatkan sampel DNA, tepat ketika Messi mencoba melarikan diri dengan Beta.
Dokson kemudian membunyikan alarm yang menyebabkan belalang berkerumun di sekitar Ellen dan Ellie, tetapi mereka berhasil keluar dengan selamat. Mereka bertemu Messi yang tahu siapa mereka. Dia bergabung dengan mereka dan mencoba berlari. Mereka ditemukan oleh Ramsey yang setuju untuk membantu mereka kabur karena dia menemukan bahwa terdapat penelitian yang tidak etis di Biosyn. Ramsey mengirim mereka pergi dalam kendaraan kapsul ke tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan, Ellie memberitahu Messi bahwa dia mengenal Carlotte sebagai seorang siswi dan mengatakan dia adalah orang yang brilian dan baik hati. Di udara, pesawat Kayla diserang oleh Quetzalcoatlus, memaksa Claire untuk keluar sendiri dikarenakan dalam pesawat hanya terdapat satu parasut dan dia jatuh ke atas pepohonan. Owen dan Kayla menabrak danau es di dekatnya. Mereka yang selamat berusaha dengan aman melewatinya, tetapi dikejar oleh dinosaurus lain. Keduanya berhasil menyeberang tepat pada waktunya dan pergi untuk menemukan Claire. Claire yang tersangkut dengan parasutnya turun dari pohon, tetapi harus diam-diam menghindari Pyroraptor yang mengikutinya di hutan. Owen dan Kayla bersembunyi saat T-Rex muncul untuk makan, tetapi dia ditahan oleh Giganotosaurus, predator yang jauh lebih besar. Lalu mereka berhasil sampai ke Claire yang sedang membutuhkan pertolongan. Ellen, Ellie, dan Messi mendapati kendaraan kapsul mereka yang tiba-tiba terhenti dikarenakan Dokson yang sudah menyadari kaburnya mereka telah menonaktifkan kendaraan tersebut. Mereka lalu keluar dari kapsul dan mencoba berjalan kaki di antara lorong gua dan menemukan dinosaurus menyerang di sana. Sontak mereka berlari hingga mereka berhasil keluar dari gua. Sementara itu, Ian yang dipanggil ke ruangan Dokson tiba-tiba memecatnya. Dokson menyadari bahwa semua kekacauan ini disebabkan olehnya. Ian lalu bekerja sama dengan Ramsey untuk kembali ke teman-teman Ian. Lalu Ian tidak sengaja menemukan kelompok Ellen sedang terkunci di dalam kandang yang berusaha untuk kabur dari kejaran dinosaurus dari dalam gua. Dia membantu mereka melarikan diri dari dinosaurus dengan membebaskan mereka dari kandang dengan bantuan dari Ramsey. Dokson kemudian membakar laboratorium belalang untuk menghancurkan barang bukti yang ada di sana. Belalang yang terbakar melepaskan diri dan mulai terbang ke tempat terbuka. Ellen, Ellie, Ian, dan Messi berusaha melaju lebih cepat dari dinosaurus besar di dalam sebuah van, tetapi terjatuh dari sebuah bukit. Untungnya, mereka mendarat ke dekat Owen, Claire, dan Kayla dan menyatukan kembali orang tua angkatnya dengan Messi. Claire juga bisa bertemu Ellie saat Owen bertemu Ellen. Kelompok ini kemudian dibuntuti oleh Giganotosaurus yang hampir menggigit Messi, tetapi berhasil lolos. Ian dari belakang mencoba melemparkan api ke dalam mulutnya demi mengulur waktu untuk bersembunyi. Mereka semua akhirnya dengan susah payah berhasil masuk ke dalam menara keamanan. Sementara para pahlawan mengerjakan rencana pelarian, Biosyn mulai terbakar habis, memaksa karyawan untuk melarikan diri. Dokson mencoba untuk berbaikan dengan pekerjaannya, dan ketika Ramsey datang menemuinya, dia menyadari bahwa selama ini Dokson telah dianati dan mengusirnya. Dokson berusaha untuk kabur dengan menaiki kendaraan kapsul, tetapi dia diserang oleh Dilophosaurus dan meninggal di sana. Di menara keamanan, tim mencoba untuk membagi tugas, di mana Ellie dan Claire berusaha mencari sumber energi untuk dapat membuka portal. Kelly mencoba menghidupkan helikopter, dan Owen, Ellen, Messi mencari Beta untuk dikembalikan kepada induknya dan dibius sehingga mereka dapat dengan aman membawanya. Mereka juga ditemukan oleh Dr. Henry Wu yang telah menemukan cara untuk mengubah DNA belalang untuk menghentikan penyebaran. Saat kelompok itu mempersiapkan pelarian mereka, Giganotosaurus muncul kembali, tetapi kemudian T-Rex datang untuk berkelahi, dikarenakan dua spesies tersebut merupakan karnivora dalam rantai makanan puncak, sehingga menyebabkan mereka berdua saling memperebutkan kekuasaan. Di samping kelompok mulai berusaha mengamankan diri mereka masing-masing.
T-Rex yang sebelumnya tumbang akhirnya bangkit kembali dengan mendapatkan bantuan dari Therizinosaurus, dan itu berakhir ketika T-Rex mendorong Giganotosaurus ke cakar Therizinosaurus. Di saat itu, tim sudah masuk ke dalam helikopter dan berhasil meninggalkan tempat tersebut. Setelah kembali ke tempat yang aman, Alan dan Ellie menghidupkan kembali romansa mereka dan kemudian pergi ke Washington DC untuk bersaksi melawan Bioshin. Pekerjaan Wu sukses dan menghentikan penyebaran belalang. Owen, Claire, dan Macy kembali ke rumah dan menyatukan kembali Beta dengan Blue. Sebelum mundur kembali ke hutan, dan Blue berbagi satu pandangan terakhir dengan Owen. Scene ditutup oleh rekaman video Carlotte di masa lalu di mana dia bercerita bahwa manusia seharusnya beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan dinosaurus, dikarenakan dinosaurus sudah ada sebelum keberadaan manusia itu sendiri, dan memprediksi bahwa umat manusia suatu hari nanti akan belajar untuk hidup berdampingan dengan dinosaurus, dan film pun berakhir. Selama menonton film trilogi Jurassic World, film inilah yang membuat saya dapat bernostalgia dengan film legendaris Jurassic Park, dikarenakan banyak sekali adegan bertahan hidup dan aksi kejar-kejaran di dalam hutan. Juga terdapat aktor legendaris Alan Grant di film ini yang tampil di Jurassic Park pertama. Banyak adegan yang menampilkan keoriginalitas dari Jurassic Park. Salah satunya ketika Alan yang tidak bisa meninggalkan topinya di waktu terdesak, dan kejadian Claire yang tersangkut oleh parasutnya di atas pohon. Adegan tersebut semua terjadi di film trilogi Jurassic Park. Padahal pada film Jurassic World sebelumnya yang berjudul Fallen Kingdom banyak menampilkan kejadian di perkotaan, sehingga membuat saya pribadi tidak mendapatkan kesan real, karena sejatinya stereotyping makhluk purba akan disangkut pautkan dengan hal yang primitif. Namun itu sah-sah saja buat produser dengan membuat imajinasi yang anti mainstream dengan menampilkan dinosaurus dengan lebih modern lagi, sehingga membuka pemikiran penonton agar dapat berimajinasi lebih luas lagi. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih dan sampai jumpa.